Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak
ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mempersiapkan hati kami saat ini. Saat kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan, kami mau bejana hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Ajarlah kami mengerti akan kebenaran firman yang kami dengar ya Allah Roh Kudus, supaya ketika kami mengerti di sisa umur hidup kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu ya Bapa, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita benar-benar sadari adalah Tuhan tidak menginginkan ada seorang pun yang binasa. Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan tidak menginginkan ada seorang pun yang binasa. Jadi kalau kita masih ada sampai saat ini, kita harus sadar, ini adalah kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita terus berjuang untuk merubah diri, memperbaiki diri, berjuang untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang umur hidup kita. Tujuannya hanya satu, supaya kehidupan kita benar-benar ditemukan layak dan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ingat, saya sudah katakan tadi, kita harus menyadari Tuhan tidak menginginkan ada seorang pun yang binasa. Dan sebagai bukti yang utama, kita tahu Allah Bapa di sorga memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini untuk menebus semua manusia. Ingat saya katakan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus semua manusia. Karena semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Bapa di sorga. Nah, persoalannya adalah setelah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang yang mau percaya kepada Yesus dan kembali kepada Allah. Padahal penebusan di dalam Yesus Kristus itu hanya memiliki satu tujuan, supaya jangan ada yang binasa. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sudah jelas firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebenaran firman Tuhan ini menjadi bukti bahwa memang Allah Bapa di sorga tidak menginginkan ada seorang pun yang binasa. Karena apa? Karena binasa itu berarti terpisah dari Allah, terbuang ke dalam penderitaan yang kekal, penderitaan yang tidak pernah berakhir, tanpa batas waktu, saudaraku. Ini sangat mengerikan. Jadi kalau kita tahu di dalam Kristus kita ditebus, supaya kita bisa dikembalikan kepada Allah Bapa di sorga, supaya kita bisa memiliki hidup yang kekal, tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Maka kita harus berjuang. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk menjaga hidup yang kekal, atau dengan kata lain untuk menjaga keselamatan yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus
Kristus. Jadi sekali lagi saya harus tegaskan, Allah Bapa di sorga tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Persoalannya adalah setelah ditebus, ada harga yang harus kita bayar. Dan harga yang harus kita bayar itu adalah kita harus berjuang di sepanjang umur hidup kita untuk tetap hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Artinya kita harus hidup benar, kita harus menjaga hidup tetap kudus, tetap dalam kesucian, sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Kita harus ditemukan tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah. Ini yang harus kita perjuangkan lebih daripada apapun yang sedang kita perjuangkan di dunia ini. Karena apa yang kita perjuangkan di dunia ini untuk kehidupan kita, untuk kita nikmati, saya harus katakan semuanya itu sementara, saudaraku, ya, semuanya itu sementara. Tetapi berjuang untuk menjaga kehidupan supaya tetap ada dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenaran, hidup tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan, itu adalah perjuangan satu-satunya yang harus kita kerjakan di sepanjang umur hidup kita, supaya ketika waktu Tuhan tiba, kita benar-benar ditemukan sebagai pribadi yang layak di hadapan Allah Bapa di sorga. Ingat, saat ini dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran, ya. Sebab firman Tuhan katakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara perhatikan itu. Artinya kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Semua kita tahu. Kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini, saudaraku. Dunia ini akan hangus dalam nyala api. Persoalannya adalah ketika dunia ini berjalan menuju kehancuran, kita berada di mana? Dengar ini, kalau dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran, kita berada di mana? Jangan sampai kita hancur bersama-sama dengan dunia ini di dalam nyala api. Sebab firman Tuhan katakan, dunia ini akan hangus di dalam nyala api. Itulah kenapa di awal tadi saya sudah katakan, kalau kita masih ada sampai saat ini, kita harus sadar bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah kesempatan untuk merubah diri, memperbaiki diri, kesempatan untuk kembali kepada Allah Bapa di sorga, supaya kita jangan binasa di dalam nyala api. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3, kita membaca ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara perhatikan itu. Jadi kita harus melihat bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah merupakan bentuk kesabaran Tuhan kepada kita. Supaya kita mau kembali kepada Tuhan, kita harus merubah diri, kita harus bertobat, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Tujuannya adalah ketika waktu Tuhan tiba untuk mengakhiri perjalanan kehidupan di dunia ini, kita menjadi orang-orang yang akan diselamatkan, orang-orang yang tidak binasa, karena hidup kita ditemukan layak dan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Lalu kalau kita membaca terus di dalam 2 Petrus 3 ini, ayatnya yang ke-10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara perhatikan itu. Ini sangat mengerikan. Karena keadaan ini pasti terjadi. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan,
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi dunia ini pasti akan binasa. Tetapi pertanyaannya, ketika dunia ini hangus dalam nyala api, saya sudah katakan tadi, kita ada di mana? Sebab hanya orang-orang yang ditemukan hidupnya berkenan, hidupnya tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah, merekalah yang akan ada bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Jadi saat ini kita harus serius memeriksa hidup kita. Sebab kalau kita mau lanjut baca ayatnya yang ke-11, firman Tuhan dengan tegas berkata, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudaraku, kalau firman Tuhan berkata seperti ini, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, maka mari kita periksa hidup kita. Kita harus periksa dengan jujur. Kalau hari ini waktu Tuhan tiba bagi kita, apakah kita dipandang layak ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya? Saya menekankan akan hal ini karena saya harus katakan dengan tegas, dosa tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Nah, kalau kita sudah tahu kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah bentuk kesabaran Tuhan kepada kita untuk merubah diri, mari kita berjuang. Jangan berbuat salah lagi, jangan berbuat dosa lagi. Kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba bagi kita. Oleh karenanya, di dalam setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kita, kita harus berjuang untuk menjaga hidup kita tetap kudus, tetap layak di hadapan Bapa di sorga. Karena masuk sorga itu tidak gratis, masuk sorga itu tidak otomatis. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini, kami sadar ini adalah kesempatan yang Engkau berikan kepada kami supaya kami mau berjuang untuk merubah diri, hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa, sebelum waktu-Mu tiba bagi kami. Kami diberkati dengan firman-Mu, dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidup kami, menyertai langkah kehidupan kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.